City boys. Can you? Berlatar belakang abad ke-14 di Florence, Italia. Saat itu wabah Black Death sedang melanda. Pemuda ini bernama Tindaro. Dulunya dia adalah seorang pencuri. Namun setelah banyak orang yang meninggal karena wabah penyakit, Tindaro memilih menjadi seorang pelukis di sebuah gereja. Dia sempat bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta. Namun karena terlalu pusing menghafal ayat-ayat Alkitab, Tindaro akhirnya menyerah untuk mewujudkan cita-citanya. Di tengah korban wabah yang bergelimpangan, seorang pemuda tengah dikejar oleh sekelompok orang yang kalah dalam taruhan. Pemuda itu bernama Lorenzo atau sering dipanggil si Wowo. Dia seorang pengangguran yang baru saja menang taruhan setelah berjudi dengan kelompok bangsawan pimpinan Gerbino della Rata. Never guessed we could be standing here all day. Yeah, that's just what. Sebelum kabur dari kejaran anak buah Gerbino yang ingin membunuh dan merampas uang hasil taruhannya, Wowo selalu menyempatkan diri untuk melakukan ritual. Bahkan ritual itu sering dia lakukan jauh sebelum wabah melanda kota Firenze. Wowo sering melakukan ritual menaruh bunga di depan kastil mewah milik seorang gadis bangsawan tercantik dan kaya raya di kotanya. That is an insult to Pampanea's pledge of chastity. Gadis itu bernama Pampinea, gadis malang yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Sudah lama si Wowo mengagumi Pampinea, sosok gadis yang mustahil dimilikinya. Dia datang hanya sebagai pengagum rahasianya. But I paid them off. You. Cerita kembali ke sosok pemuda bernama Tindaro. Dia sedang mengerjakan proyek lukisan 14 bidadari. Sayang lukisannya gagal mendapat bayaran setelah pendeta yang mengelola gereja tersebut ikut tewas terjangkit wabah mematikan. Karena tak mendapat uang, Tindaro pun kepikiran untuk menggantikan posisi pendeta itu sebagai pengelola gereja. Dengan begitu dia tidak perlu susah payah belajar menghafal Alkitab. Cukup memakai jubah kesucian, Tindaro bisa langsung instan menjadi seorang pendeta. Situasi kota yang sedang kacau dimanfaatkan oleh kelompok Gerbino untuk menguasai sebagian wilayah kota Firenze. Sudah lama Gerbino menyukai Pampinea, gadis malang yang ditinggal sendirian di kastil mewahnya. Setelah ditinggal mati oleh orang tuanya dengan akal bulusnya, Gerbino mendatangi Pampinea di kastilnya. Dia nekat membohongi gadis cantik tersebut kalau ayahnya tewas meninggalkan banyak hutang. What will you do now, Pampinea? Who does it belong to then? Promise to marry Count Zazinski. Pampinea terlihat kaget mendengar kalau ayahnya sedang terlilit hutang. Merasa di atas angin, Gerbino kembali membohongi gadis tersebut kalau dia sudah melunasi semua hutang ayahnya. Dengan perjanjian, ayahnya mau merestui dia untuk menikahi Pampinea. Mendengar penjelasan Gerbino, gadis itu langsung menolaknya. Karena dari awal dia akan dinikahi oleh pangeran dari negeri Belgorod bernama Dimitri Dzerzhinski. Namun Gerbino tak kehabisan akal. Jika Pampinea menolaknya, dia harus mengembalikan seluruh uang yang dipakai untuk melunasi hutang ayahnya. What is he dead? Right. Sementara di tempat lain, pemuda bernama Wowo yang kabur dari kota Firenze akhirnya bertemu dengan dua sahabatnya bernama Gino dan Andre Uccio. Agar selamat dari kejaran anak buah Gerbino, Wowo dikasih kuda oleh kedua sahabatnya. Wowo disuruh bersembunyi di sebuah biara suci. Di perjalanan, anak buah Gerbino berhasil mengejarnya. Beruntungnya si Wowo berhasil selamat setelah bersembunyi di atas pohon. Namun sialnya, batang pohon yang dia injak tiba-tiba patah. Si Wowo pun ngaguduprak, jatuh dari atas pohon. Kecelakaan konyol itu membuat si Wowo tak sadarkan diri. Saat itulah, tiba-tiba pemuda itu sudah dikelilingi oleh 4 sosok biarawati yang langsung membawanya ke dalam biara. Dua biarawati cantik itu bernama Sister Lisa dan Sister Katerina. Melihat ketampanan wajah Wowo, kedua biarawati itu meyakini kalau si Wowo adalah sosok malaikat suci yang jatuh dari langit. Karena alasan itulah, kedua biarawati cantik itu bergantian menciumi tubuh dan bibir pemuda tersebut. Keduanya punya kepercayaan kalau berhubungan intim dengan malaikat bisa mensucikan dosa.
Dengan berpura-pura masih pingsan, si Wowo pun terlihat asik menikmati rejeki nomplok tersebut. Sampai kedua biarawati itu akhirnya sadar kalau pemuda yang dicumbunya ternyata hanya pura-pura pingsan. He has said nothing, Mother. We believe. Tak lama kemudian, kepala biara pun datang menghampiri ketiganya. Karena menganggap sosok malaikat tidak bisa berbicara bahasa manusia, kedua biarawati itu memberitahu kepala biaranya kalau pemuda yang mereka temukan itu dalam keadaan bisu dan tuli. I think we should. He fell from heaven. Setelah yakin kalau si Wowo adalah malaikat yang jatuh dari langit, para biarawati cantik itu dengan semangat merawatnya. Sampai mandi pun para biarawati itu menuruti kemauan pemuda tersebut, yang mengajak keduanya untuk berhubungan intim dan mandi bersama di kobak kayu. Maybe you should try him. We're meeting them at the church. All right, you lot. Girls to... Sementara di kastilnya, Pampinea mengajak dua sahabatnya, Philomena dan Lucia, untuk kabur dari kastilnya. Untuk melindunginya di perjalanan, Philomena dan Lucia mengajak pacarnya bernama Wiwi dan Bahlil untuk ikut bersamanya. Tujuan Pampinea adalah bersembunyi di biara agar dia bisa menjaga keperawanannya sampai menikah dengan Pangeran Dimitri dari kerajaan Belgorod. I would rather die than relinquish my virginity before. Like good children. Namun sebelum Pampinea dan dua sahabatnya berhasil kabur dari kastilnya, rencananya itu diketahui oleh Gerbino. Dia pun menyuruh Pampinea untuk kembali ke kastilnya. Tindaro yang sekarang beralih profesi menjadi pendeta palsu mencoba menolong Pampinea dan teman-temannya. Namun meskipun dia menyamar menjadi seorang pendeta, Gerbino tak takut untuk membuat onar di gerejanya. All of you, leave. Take your sword. I'm a servant of God and speak with his voice. Besok harinya, sahabat Pampinea bernama Philomena akhirnya berhasil membujuk pamannya untuk mengantarkan Pampinea ke biara. Philomena sengaja membawa serta Tindaro si pendeta palsu untuk menikahkan Pampinea dengan Pangeran Belgorod. Namun ternyata Pampinea sudah duluan berangkat ke biara. To a convent, presumably to escape from Gerbino. What? Karena ayahnya pernah menjadi donatur biara, Pampinea diperlakukan layaknya anak seorang bangsawan. Namun saat dua biarawati sedang mengenakan jubah kesucian di tubuhnya, tak sengaja Pampinea melihat pemuda yang selama ini membuatnya penasaran. Ya, pemuda itu adalah Lorenzo, atau sering dipanggil si Wowo. He's alive. Di biara, Wowo dipekerjakan sebagai tukang kebun. Dia pun dipercaya untuk mengurus kebun sawit milik biara. Sejak pertemuan itu, Pampinea sering memperhatikan gerak-gerik si Wowo. Tanpa sadar, gadis cantik itu sudah jatuh cinta kepada seorang tukang kebun. Namun dia harus bersaing dengan para biarawati yang sering mengajak si Wowo untuk berhubungan intim. Karena meyakini kalau pemuda itu adalah sosok malaikat yang jatuh dari langit. Sementara di kota Firenze, rombongan Pangeran Dimitri dari kerajaan Belgorod akhirnya sampai di kastil mewah milik orang tua Pampinea. Kedatangannya untuk membuktikan janjinya yang akan menikahi Pampinea. Namun kastil mewah itu sudah diambil alih oleh Gerbino yang mengaku sebagai calon suami Pampinea. I did not bring you here, but you look like quite a big count to me. Yes. Mendengar pengakuan Gerbino, Pangeran Dimitri terlihat marah dan kecewa. Dia menganggap kalau keluarga Pampinea telah mempermalukan kerajaannya. Namun sebelum Pangeran Dimitri kembali pulang ke Belgorod, dia dicegat oleh pelayan Pampinea yang memberitahu kalau calon istrinya sedang bersembunyi di biara. Karena tak mau dinikahi oleh Gerbino, pelayan itu kemudian memberikan peta lokasi biara agar Pangeran Dimitri mau menjemput calon istrinya. This morning, you met Sister Katerina in the orchard and... Di perjalanan, rombongan sahabat Pampinea bernama Philomena dan Lucia mendadak berhenti di tengah jalan setelah sadar kalau kedua pacarnya tiba-tiba menghilang. Ternyata saat berjalan di belakang, Wiwi dan Bahlil digoda oleh dua gadis cantik. Dua gadis itu mengajak Wiwi dan Bahlil untuk bercocok tanam di kandang sapi. Apesnya kejadian itu diketahui oleh Philomena yang sedang mencari Wiwi pacarnya. Melihat perselingkuhan tersebut, Philomena pun langsung mengamuk dan mengancam tidak akan memberikan susu miliknya. Remember? And that includes beasts and barns, especially... Di tempat lain, kejadian mengenaskan menimpa rombongan Pangeran Dimitri, putra mahkota dari kerajaan Belgorod.
Dalam perjalanannya untuk menjemput Pampinea, rombongannya dicegat oleh kelompok Gerbino. Pangeran Dimitri pun harus kehilangan seluruh prajuritnya yang tewas dibunuh oleh anak buah Gerbino. Beruntungnya putra mahkota Raja Belgorod itu membawa senjata leluhur AK-47 yang berhasil menyelamatkannya dari serangan anak buah Gerbino. Namun karena kalah jumlah, Pangeran Dimitri pun memutuskan untuk kabur menyelamatkan diri. Doesn't lose its freshness. Gerbino. He was afraid of me. Kejadian serupa menimpa rombongan Philomena. Saat sedang beristirahat di sebuah hutan, rombongannya diserang oleh kelompok begal pimpinan Claudio. Rombongan Pampinea itu diculik dan ditawan oleh para begal. Setiba di markasnya, para begal itu mengikat para laki-laki. Sementara Philomena dan Lucia dibawa ke kamar Claudio. Dua gadis itu dipaksa untuk menjadi penari erotis agar bisa menghibur ketua begal tersebut. Relaxing work. You will spend. Philomena dan Lucia berusaha mencari ide agar bisa kabur dari tempat tersebut. Keduanya mengajak anak buah Claudio untuk berhubungan intim di atas panggung. Para begal bisa bergiliran menikmati tubuh Philomena dan Lucia. Dengan satu syarat, mereka harus memperlihatkan dingdong miliknya. Setelah Philomena menyuruh para begal itu membuka celananya, anak buah Claudio itu mulai berebut untuk jadi yang pertama menikmati tubuh Philomena dan Lucia. Keributan itu dimanfaatkan oleh Philomena dan Lucia untuk menyelamatkan teman laki-lakinya. Rombongan Philomena akhirnya berhasil kabur dari sekapan para begal. Sementara di biara, Pampinea mengalami situasi yang penuh dilema. Di satu sisi dia mendapat kabar dari pengawalnya kalau Pangeran Dimitri sedang menuju ke biara untuk menjemputnya. Sementara di sisi lain dia tak bisa membohongi perasaannya kalau dia sedang jatuh cinta kepada tukang kebun bernama si Wowo. Namun masalahnya, si Wowo sedang terjebak di biara dan dijadikan objek ritual sesat untuk memuaskan nafsu syahwat para biarawati. Agar si Wowo terbebas dari biara, Pampinea pun memberitahu kepala biara kalau dia mendengar si Wowo sedang bernyanyi oke gas di kebun sawit. Yes, you're right. It's a sin. Untuk membuktikannya, kepala biara pun mendatangi si Wowo di kamarnya. Dan benar saja, saat kepala biara itu berbisik di telinga si Wowo, pemuda itu berteriak dan langsung bangun dari tidurnya. Setelah tahu kalau si Wowo sudah menipu para biarawati, pemuda itu langsung diusir dari biara. Sementara di tempat lain, Pangeran Dimitri akhirnya berhasil kabur dari kejaran anak buah Gerbino. Namun saat dia sedang mencuci muka di sebuah air terjun, Pangeran Dimitri dikejutkan dengan penampakan sosok wanita cantik. Wanita itu mengaku kalau dia adalah sosok Pampinea, wanita yang saat ini akan dinikahi oleh Pangeran Dimitri. Enjoying the day? Having succeeded in getting him shut out. Setelah diusir dari biara, si Wowo kembali ke status lamanya, menjadi seorang pengangguran. Janji kepala biara yang akan membuka 19 juta lapangan kerja ternyata hanya omon-omon saja. Saat sedang melamun memikirkan nasibnya, si Wowo dikejutkan dengan kedatangan Pampinea yang memang sengaja sedang mencari perhatian darinya. Perhaps I could come with you. Saat si Wowo sedang mengejar kereta yang ditumpangi oleh Pampinea, dia berpapasan dengan Tindaro, si pendeta palsu. Tindaro sengaja datang ke biara karena mendengar kalau biara tersebut dihuni oleh para biarawati yang cantiknya seperti bidadari. Bah ketiban durian runtuh, baru saja diajak masuk oleh kepala biara, Tindaro sudah ditawari apem legit milik kepala biara. Setelah berhubungan intim dengan kepala biara, Tindaro pun mendapat pekerjaan baru sebagai tukang kebun, menggantikan si Wowo yang baru saja diusir dari biara. Sementara si Wowo yang ikut menumpang bersama kereta yang membawa Pampinea akhirnya sampai di Pila Suci. Pila Suci adalah tempat paling sakral untuk pernikahan keluarga bangsawan. Setelah tahu kalau Pampinea akan menikah dengan Pangeran Dimitri, si Wowo pun memilih pergi meninggalkan Pampinea. And temptation will win. You'll see. Namun langkah pemuda itu mendadak terhenti setelah Pampinea memohon agar si Wowo tidak pergi meninggalkannya. Pampinea berharap si Wowo mau tinggal sementara waktu untuk menemaninya. Karena dari awal sudah saling mengagumi, keduanya akhirnya menjalin kisah asmara. I will not marry you. Never. I can believe what you say. You're not the first.
Namun kemesraan itu akhirnya diuji oleh kedatangan Gerbino yang berniat untuk menikahi Pampinea di Villa Suci. Melihat si Wowo sedang berduaan dengan wanita yang dicintainya, Gerbino pun menugaskan anak buahnya untuk menangkap si Wowo dan menjebloskannya ke ruang pengasingan. Karena khawatir dengan keselamatannya, Pampinea pun mengajukan syarat kepada Gerbino. Jika Gerbino ingin menikahinya, dia harus membebaskan pemuda yang dicintainya. You must hear our confessions before the wedding. No, it's only Lorenzo. Untuk mengulur-ngulur waktu pernikahannya dengan Gerbino, Pampinea sengaja memanggil Tindaro si pendeta palsu yang ditugaskan untuk memberkati pernikahannya di Villa Suci. Setelah menyuapnya dengan uang, Tindaro pun akhirnya setuju dengan rencana Pampinea yang ingin mengagalkan pernikahannya dengan Gerbino. Both lads take confession, Pampinea? You know who I am. Please, don't be difficult. Masalah pun semakin pelik setelah Pangeran Dimitri akhirnya sampai di Villa Suci. Kedatangannya tentu saja untuk menikahi Pampinea dan menuntut balas kepada Gerbino atas kematian seluruh prajuritnya. Pernikahan Pampinea dengan Gerbino akhirnya batal dilaksanakan setelah Pangeran Dimitri berusaha membunuh Gerbino dengan senjata api yang dibawanya. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Dibantu oleh si Wowo, Pangeran Dimitri akhirnya berhasil melumpuhkan semua anak buah Gerbino. Pangeran Dimitri pun akhirnya bisa berduel langsung dengan Gerbino. Dalam pertarungan pedang tersebut, Pangeran Dimitri berhasil mengalahkan Gerbino. Namun sebelum dia membunuhnya, si Wowo meminta agar tugas itu diberikan kepadanya. Bagi si Wowo, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membunuh musuh bebuyutannya. Wowo pun menantang Gerbino untuk berduel di atas sumur. Siapapun yang bisa menjatuhkan lawannya ke dalam sumur, maka dialah pemenangnya. Setelah terjadi duel pedang yang cukup sengit, si Wowo akhirnya berhasil menjatuhkan Gerbino ke dalam sumur. Hello. Is Pampinea Anastasia. Setelah Gerbino tewas, Pangeran Dimitri pun meminta Tindaro untuk menikahkan dia dengan Pampinea. Awalnya Pampinea berpikir kalau Pangeran Dimitri akan menikahinya. Namun ternyata wanita yang ingin dinikahi oleh Pangeran Dimitri adalah sosok wanita lain yang mengaku bernama Pampinea. Kenyataan tersebut membuat Pampinea yang asli terlihat senang karena dia tak akan dinikahi oleh pemuda yang tidak dicintainya. Sebagai penggantinya tentu saja Pampinea ingin menikah dengan si Wowo, pemuda yang selama ini sangat dicintainya. Tak lama kemudian rombongan Philomena dan Lucia pun akhirnya sampai di Villa Suci. This doesn't look much like a wedding. Di akhir cerita, Tindaro si pendeta palsu pun mendapat tugas untuk menikahkan si Wowo dengan Pampinea. Sementara Pangeran Dimitri akhirnya menikah dengan wanita lain yang mengaku sebagai sosok Pampinea yang selama ini sudah dijodohkan dengannya. Sementara Philomena dan Lucia akhirnya dinikahi oleh pacarnya bernama Wiwi dan Bahlil. Kisah pun akhirnya berakhir penuh dengan sukacita. Dan film pun akhirnya selesai.